Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati penguji saya Ustadz Fauzi dan Ustadz Faris Purwantoro. Dan yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya yang sudah mendoakan dan mendidik saya sampai di titik ini. Perkenalkan, nama saya Dariatul Fariko dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAIA semester akhir. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Kitab Taisirul Kholaq dalam Membangun Akhlak Santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam membangun kepribadian dan akhlak santri. Pembentukan akhlak menjadi tujuan utama dalam pendidikan pesantren karena merupakan kualitas seseorang santri. Santri sebagai generasi penerus harus diharapkan tidak memiliki pemahaman keagamaan yang baik, tapi juga memiliki nilai moral akhlak kepada sesama teman, baik itu orang tua ataupun ustadz dan ustazah. Untuk yang kedua di sini, Taisirul Kholaq sebagai pedoman akhlak. Di sini dijelaskan bahwa di kitab Taisirul Kholaq itu sudah dijelaskan beberapa kriteria akhlak, entah itu akhlak kepada orang tua, teman, ustadz dan ustazah maupun orang yang kita dekati. Di situ sudah belajar, ada pembelajaran akhlak di dalam kitab Taisirul Kholaq dijelaskan bahwasannya akhlak kepada orang tua tidak mengkeraskan suara atau mentinggikan suara ketika membacanya, ketika berbicara kepada orang tua, baik dengan guru. Akhlak kepada teman, tidak saling mengolok-olok. Itu dalam kitab Taisirul Kholaq sudah dijelaskan bahwa adab lebih penting daripada segala-galanya. Di sini proposal saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pembentukan akhlak dalam pembelajaran kitab Taisirul Kholaq di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran kitab Taisirul Kholaq di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Oke, dilanjut dengan tujuan penelitiannya. Untuk mengetahui strategi pembentukan akhlak dalam kitab Taisirul Kholaq. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk implementasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran kitab Taisirul Kholaq di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian teoristis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan pendidikan Islam khususnya dalam membina akhlak santri melalui pengawasan keamanan berbasis nilai-nilai kitab Taisirul Kholaq. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pondok sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektif pengawasan keamanan yang berorientasi pada pembinaan akhlak santri. Yang kedua, bagi pengurus keamanan memberikan pemahaman agar pengawasan dilakukan secara edukatif dan mendukung pembentukan karakter santri. Yang ketiga, bagi santri meningkatkan kesadaran dalam menerapkan akhlak perspektif, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Oke, dilanjut kepada bab 2. Di sini bab 2 diisi dengan kajian teori. Saya memiliki 3 poin di kajian teori tersebut. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran. Yang kedua, kitab Taisirul Kholaq. Yang ketiga, karakter santri. Yang pertama, karakteristik pembelajaran bersifat interaktif. Pembelajaran melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar. Interaksi ini bersifat dua arah atau multi arah sehingga mendorong keaktifan dan membuat pembelajaran lebih bermakna.
Yang kedua, mengarah pada perubahan perilaku. Pembelajaran bertujuan menghasilkan perubahan pada peserta didik, baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang bersifat relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman belajar santri. Oke, yang kedua adalah kitab Tasrul Khalaq. Pembelajaran kitab Tasrul Khalaq merupakan proses interaksi antara ustadz atau ustazah, kiai, dan santri dalam memahami nilai-nilai akhlak guna membentuk kepribadian yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Kitab ini membahas adab kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri, sehingga pembelajaran mencangkup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Di pesantren, pembelajaran biasanya menggunakan metode bandongan, sorogan, dan wetonan yang menekankan pemahaman teks serta internalisasi nilai akhlak. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter santri agar berperilaku santun, disiplin, dan bertanggung jawab dan berakhlak. Namun, dalam pelaksanaannya terhadap berbagai problematika yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Di sini saya lanjut kepada metodologi penelitian. Di sini dijelaskan bahwasannya metodologi penelitian saya menggunakan kualitatif. Kualitatif tersebut penelitian yang berusaha menggambarkan dengan objek kata-kata, bukan dengan angka. Data penelitian ini bisa berasal dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Lanjut kepada problematika pembelajaran kitab Tasrul Khalaq. Di sini problematikanya bahwasanya santri ketika belajar kitab Tasrul Khalaq itu kurang mendalami atau kurang memahami kitab tersebut, sehingga santri tidak bisa mempraktekkan atau menerapkan apa yang dipelajari. Data yang diperoleh dari wawancara. Saya sudah wawancara kepada yang mengajar kitab Tasrul Khalaq bahwasanya santri ketika pembelajaran kitab Tasrul Khalaq itu kurang memahami atau kurang mendengarkan ketika ustazahnya menjelaskan kitab tersebut atau menerangkan. Jadinya santri kurang menerapkan terhadap yang sudah dipelajari dalam kitab Tasrul Khalaq, baik itu tentang perilaku atau akhlak karakter santri tersebut. Studi kasus ini mengambil khusus di Pondok Pesantren Pusat Zainul Hasan Genggong, khususnya pada santri putri yang mengikuti dalam pembelajaran kitab Tasrul Khalaq. Dalam prakteknya, pembelajaran kitab ini bertujuan untuk membentuk akhlak santri agar memiliki sikap hormat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Salah satu khusus yang muncul adalah masih adanya santri yang kurang menunjukkan sikap hormat kepada pengurus dan ustazah. Seperti pembicaraan di atas, saat pembelajaran berlangsung, kurang disiplin dalam mengikuti aturan, serta tidak konsisten dalam menerapkan adab yang telah dipelajari dari kitab Tasrul Khalaq. Dalam kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan cenderung bersifat tradisional, seperti bendongan, sehingga santri kurang aktif dan cepat merasa bosan. Di sini saya akan menjelaskan hasil data. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Pusat Zainul Hasan Genggong, ditemukan bahwa pembelajaran kitab Tasrul Khalaq sudah berjalan dengan metode bendongan dan sorogan. Namun, santri cenderung pasif sehingga pemahaman belum maksimal. Hasil observasi menunjukkan masih adanya perilaku santri yang kurang mencerminkan akhlak, seperti kurang disiplin dan kurang sopan. Dari sisi pengawasan, pengurus telah menerapkan aturan, tetapi lebih bersifat menegakkan kedisiplinan daripada pembinaan akhlak. Sementara itu, santri umumnya memahami materi, namun belum mampu mengamalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, problematika utama terletak pada metode pembelajaran, rendahnya keaktifan santri, dan kurangnya optimalnya pengawasan dalam pembentukan akhlak santri. Kesimpulan dari hasil proposal saya yang sudah saya jelaskan dari awal sampai sekarang, berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran kitab Tasrul Khalaq di Pondok Pesantren Pusat Zainul Hasan Genggong telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif dalam pembentukan akhlak santri. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang variatif, rendahnya keaktifan santri, serta kurangnya konsistennya penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, pengawasan yang dilakukan masih lebih menekankan pada kedisiplinan daripada pembinaan secara edukatif. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara pemahaman materi dan praktek akhlak santri. Akibat terdapat kesenjangan antara pemahaman materi dan praktek akhlak santri, dengan demikian diperlukan upaya memperbaiki dalam metode pembelajaran, meningkatkan peran pengawasan yang lebih edukatif, serta pembinaan yang berkelanjutan agar tujuan membentukkan akhlak santri dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.